Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semua ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Ki? Alhamdulillah sehat. Sudah bikin semua sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Satuniar Pap. Sehari-hari saya dipanggil Niar. Tempat kerja saya itu di Puskesmas Tembos sebagai petugas gizi. Jadi kalau ada ibu yang ingin sharing sama saya, bisa mencari saya di Puskesmas Tembos. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang diet sehat dan seimbang. Jadi pertama-tama yang ibu-ibu harus ketahui itu apa itu gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dalam konsep gizi seimbang ada 4 konsep yang penting yang harus kita ketahui. Yang 4 konsep itu meliputi 1. Makanan sehat. Makanan sehat itu 1 makanan pokok, ada beras, ada jagung. Konsumsi protein. Protein itu ada protein hewani, ada protein nabati. Konsumsi buah dan konsumsi sayur. Kita juga dianjurkan untuk makanan yang seimbang. Mengapa kita dianjurkan makan makanan seimbang? Karena menurut ahli gizi bahwa ternyata tidak ada satupun jenis makanan yang lengkap nilai gizinya, sehingga kita dianjurkan untuk makan makanan yang seimbang, apalagi makanan yang sehat. Kita dianjurkan untuk membatasi konsumsi garam, gula, dan lemak. Selanjutnya, konsep kedua itu aktivitas fisik. Jadi kita dianjurkan minimal 30 menit dalam sehari berolahraga kecil. Konsep ketiga itu ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Keempat, mengontrol berat badan. Jadi minimal 1 kali sebulan kita dianjurkan untuk melakukan penimbangan berat badan. Jadi bagaimana ibu-ibu? Sudah paham dengan materi kita? Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, kalau ibu-ibu sudah paham dengan materi ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati, petugas PTM Puskesmas Tembos. Selamat pagi ibu-ibu. Bagaimana kabar kita semua? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mencontohkan tentang aktivitas fisik, saya akan jelaskan tentang aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi. Sebaiknya dilakukan 30 menit per hari atau 3-5 kali seminggu. Beri contoh edukasi aktivitas fisik yang dilakukan langsung oleh petugas kesorga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana ibu-ibu tentang contoh aktivitas tadi? Sudah paham? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kasih kepada Ibu Kader yang karena telah menyempatkan hadir di Puskesmas. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Isri. Jadi nanti sebentar kita sama-sama akan belajar bagaimana cara mengedukasi bahaya merokok bagi kesehatan. Nah, sebelumnya merokok itu sendiri adalah aktivitas membakar rokok yang kemudian menghisapnya dan menghembuskannya. Nah, dari asap rokok itu banyak sekali mengandung banyak zat-zat bahan kimia. Contohnya itu ada nikotin dan ada tar. Boleh saya tanya, menurut Ibu apa saja bahaya dari merokok? Menghasilkan depresi, bisa merosakkan rambut. Iya, betul sekali ya. Jadi di sini kita sebelumnya harus tahu dulu ada dua, ada perokok aktif sama perokok pasif. Kalau perokok aktif itu orang-orang memang yang sengaja merokok, yang kemudian mereka sendiri yang menghirup udaranya dan mereka juga yang menghembuskannya ya. Dan sedangkan kalau perokok pasif itu orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok dari orang-orang sekitar yang merokok. Nah, ini ada beberapa bahaya perokok aktif dan perokok pasif. Yang tadi seperti Ibu Kader bilang, yang pertama itu ada menyebabkan kerontokan rambut. Yang kedua itu bisa membuat tulang lebih mudah patah. Ketiga bisa merusak gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Yang keempat bisa membuat gangguan pada mata seperti katarak. Yang kelima menyebabkan pendengaran yang lebih awal dibanding yang bukan perokok. Kemudian ada juga bisa menyebabkan penyakit paru-paru kronis. Yang ketujuh menyebabkan stroke dan serangan jantung. Itu yang tadi ada hubungannya dengan hipertensi ya Ibu. Ya. Yang delapan bisa menyebabkan kanker kulit. 9 menyebabkan kemandulan dan hipertensi. Yang ke-10 menyebabkan kanker rahim dan keguguran. Nah, bagaimana? Disinilah peran kita sebagai kader dan juga peran keluarga. Jadi di sini kayak harus bekerja sama Ibu Kader sama setiap keluarga. Nah, di sini yang pertama itu bagaimana biar kita bisa menciptakan rumah tanpa asap rokok. Yang pertama, kita tidak boleh memberikan dukungan kepada orang-orang yang merokok dalam bentuk apapun. Jadi misalnya kita tidak boleh memberikan uang untuk membeli rokok. Terus kemudian kita ini seperti memberikan penyuluhan tentang bagaimana itu bahaya merokok, ya apa nanti bisa didapatkan ya. Yang kemudian kalau misalnya ada orang di sekitar yang merokok atau ada keluarga yang merokok, bisa langsung saja ditegur. Nah, lanjut kita juga tidak boleh menyuruh anak kita untuk membelikan rokok untuk pasien yang perokok. Kemudian kita melarang anak untuk tidak merokok bukan karena alasan ekonomi, tetapi justru karena alasan kesehatan itu. Karena tadi yang seperti kita ketahui banyak sekali manfaat-manfaat, banyak sekali bahaya-bahaya yang didapatkan. Yang kemudian itu bisa juga orang tua bisa menjadi panutan dalam perilaku tidak merokok. Nah, apa saja sih manfaat berhenti merokok? Jadi banyak sekali sebenarnya manfaat yang bisa didapatkan untuk pasien-pasien yang mau berniat untuk berhenti merokok. Jadi misalnya yang kedua sampai 6 minggu pertama jika pasien tidak merokok, itu saluran pernapasan para pasien akan mulai membaik. Contohnya batuk-batuknya akan berkurang, terus tidak akan sesak. Terus untuk 1 tahun ke depan bisa menurunkan terjadinya risiko penyakit jantung koroner. Untuk 5 tahun bisa juga menurunkan terjadinya risiko stroke, dan 10 tahun ke depan bisa menurunkan terjadinya risiko kanker paru. Nah, selanjutnya ada beberapa tips yang bisa nanti kita sampaikan kepada para pasien yang perokok atau kepada masyarakat di sekitar Ibu Kader. Jadi misalnya yang pertama itu kita harus kuatkan niat dan buatkan tekad. Ada bisa minta bantuan kerabat dan keluarga. Yang ketiga bisa atur target waktunya kapan Anda mau berhenti merokok. Yang kemudian bisa mencari kesibukan lain, banyak minum air putih, jauhi lingkungan para perokok dan tetap berpikir positif. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih.